Dalam solidaritas itu, kita digerakkan untuk berbagi. Kita digerakkan untuk berbagi. Berbagi kasih. Berbagi macam-macam tentang berbagi. Saya sulit sekali untuk menyampaikan dengan utuh apa itu berbagi. Tapi saya kira saudara-saudara paham dengan baik bahwa manusia mesti dalam solidaritas itu dia berbagi dengan seseorang. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan di mana kami beribadah bersama di malam ini. Satu hal yang paling baik bagi kami adalah kalau Tuhan melawat kami dengan kuasa firman-Mu. Karena itu waktu di mana kami akan belajar dari firman-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami, supaya kami memahami kehendak-Mu, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang mengambil bagian dalam pemberitaan ini. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah Natal adalah solidaritas. Natal adalah solidaritas. Dan karena itu saya pilih bagian ini untuk kita membaca dan merenungkannya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, Natal adalah solidaritas. Saya bertanya kepada banyak orang, apa yang kamu pahami soal Natal? Mayoritas orang menjawab, Natal itu adalah Tuhan jadi manusia. Natal itu peristiwa di mana Tuhan hadir di tengah-tengah dunia sebagai manusia. Firman yang menjadi manusia. Pasti kalau jawaban seperti itu, pertanyaan lanjutannya adalah, kenapa dia mau menjadi manusia? Kenapa dia mau menjadi manusia? Karena kita sama-sama tahu bahwa manusia telah jatuh dalam dosa. Dan oleh karena itu pasti manusia binasa. Dan karena itu Tuhan mau jadi manusia untuk menolong dan menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Saudara-saudara, pembacaan ini saya kira sangat familiar dengan kita. Kita menghafalnya dengan baik. Tapi sekaligus memberi pesan-pesan yang kuat bagi kita. Pertama, bahwa Tuhan yang jadi manusia datang di tengah-tengah dunia untuk menebus dan menyelamatkan manusia, itu sangat berkaitan dengan seluruh prakarsa dan inisiatif itu datangnya dari Tuhan. Tuhan memprakarsai bagaimana manusia diselamatkan. Tuhan berinisiatif untuk datang dan menyelamatkan manusia. Saya kira itu catatan yang serius sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan karena manusia, bukan karena dunia, tetapi karena Tuhan berinisiatif untuk itu. Supaya manusia diselamatkan. Saya kira ini catatan yang paling pertama kita mesti pahami tentang solidaritas. Tuhan berinisiatif supaya manusia ini diselamatkan. Yang kedua saudara-saudara, pembacaan tadi mengisyaratkan dengan sangat baik bahwa dasar dari inisiatif dan prakarsa ilahi itu didasarkan kepada kasih yang besar. Didasarkan kepada kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang-orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih menjadi sebuah catatan yang paling penting, bahwa karena kasih itulah manusia
boleh mengalami keselamatan. Karena kasih itulah Tuhan datang di tengah-tengah dunia. Supaya kemudian ketika kita memaknai Natal itu sebagai sebuah bagian dari solidaritas kita kepada sesama, maka kasih harus menjadi dasar. Saya mendefinisikan kasih sebagai, kasih adalah kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun. Kasih tidak dapat berubah menjadi kebencian. Kasih itu hanya kasih. Dan kasih itu luar biasa. Tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak boleh berubah menjadi kebencian. Dan didasarkan atas itu, Tuhan mau ada di tengah-tengah dunia dalam solidaritasnya dengan manusia. Yang ketiga, saudara-saudara, pembacaan tadi selain menyatakan tentang prakarsa ilahi, kasih yang mendasarinya, tetapi sekaligus kasih itu ditujukan kepada dunia ini, kepada manusia. Oleh karena kasih Allah yang besar kepada dunia ini, dia memberi anaknya yang tunggal. Kita menjadi yang ditujukan oleh Allah atas kasih itu. Dia tidak mau kita binasa. Ada sesuatu, kalau saya sebut sebagai objek, kasih Allah yang besar itu ditujukan kepada kita. Dan karena itu mestinya setiap orang menyambut kasih itu dengan luar biasa. Menyambut kasih itu dengan ungkapan syukur. Menyambut kasih itu dengan cara-cara yang memuliakan Tuhan Allah. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang ada di dunia? Ini semua yang menjadi ciptaan Allah, tetapi yang lebih utama adalah manusia. Kasih itu ditujukan kepada saya dan saudara. Dan mestinya dalam solidaritas kita yang memberi makna kepada Natal, kita harus paham bahwa kita sama-sama adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih itu dari Tuhan Allah. Berdasarkan ketiga hal itu, saudara-saudara, mari kita mengerucut kepada tema kita bahwa Natal adalah solidaritas. Kalau Natal itu sebuah solidaritas, berulang-ulang kali kita merayakan Natal itu. Di situasi yang paling baik, bahkan di situasi yang paling buruk dalam hidup. Di situasi yang terbuka ketika pandemi COVID belum melanda dunia, dan di situasi di mana pandemi COVID sangat membatasi kita untuk mengekspresikan Natal kita. Tetapi dalam kondisi-kondisi seperti itu pun, kita tetap memahami makna dan nilai-nilai daripada Natal itu. Dan kalau malam hari ini kita memaknainya sebagai sebuah solidaritas, maka pertanyaan lanjutannya adalah apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang merayakan Natal dan orang-orang yang memaknai Natal hari ini dalam kehidupan bersama-sama sebagai keluarga, sebagai sesama manusia, sebagai orang-orang beriman. Kenapa? Karena ketika kasih yang besar itu ditujukan kepada manusia, Tuhan tidak pilih kasih. Dia tidak pilih kasih. Dia tidak pilih kepada orang-orang yang baik saja. Dia tidak pilih kepada orang-orang yang ada dalam komunitas-komunitas tertentu saja. Tapi ditujukan kepada setiap orang yang mungkin suaranya tidak didengar. Mungkin yang dia sementara menangis. Mungkin dia merasa dia tidak lagi bisa punya pengharapan. Dia merasa dia sudah selesai hidupnya oleh karena berbagai hal. Dan sekarang ketika orang-orang percaya merayakan Natal dalam tema solidaritas, maka mestinya apa yang harus kita lakukan? Saya mencatat 1-2 hal ini untuk kita lakukan. Pertama, saudara-saudara, dalam solidaritas itu kita mesti membuka hati, membuka telinga, membuka perhatian kita untuk mendengar. Solidaritas itu menggerakkan orang-orang untuk mendengarkan. Mendengarkan sesuatu yang disampaikan oleh orang-orang. Ada banyak keluh kesah dan mestinya ada banyak telinga menyiapkannya untuk mendengarkan. Saudara-saudara, saya berjumpa dengan sejumlah orang yang punya masalah. Pak Pendeta, kita ketemu, kita boleh bicara sedikit. Saya tahu bahwa dia punya masalah. Ketika dia mulai berbicara, saya bilang sebentar, saya potong lebih duluan. Saya ingin bertanya, apakah saudara hanya mau saya dengarkan atau saudara mau saya memberi tanggapan? Karena ini 2 hal yang berbeda. Ada orang ketika dia punya masalah, dia butuh orang lain itu hanya sekedar untuk hanya dia mau curahkan isi hati. Kalau saya salah menempatkan diri saya, betapa rumit dia pun hidup. Karena ketika dia kasih tahu Pak Pendeta, saya begini, itu makanya saya bayangkan kalau dia hanya minta untuk didengarkan dan dia lebih banyak digurui.
solidaritas kita akan menjadi masalah. Ada orang lain yang dia rindu mendengarkan tanggapan kita. Tanggapan itu dibagi dalam dua bagian. Mungkin tanggapan yang dimaksudkan adalah kita setuju dengan sikapnya, atau mungkin kita memberi pertimbangan lain. Dalam solidaritas itu, mestinya kita menyiapkan telinga, hati, ruang, waktu untuk mendengarkan. Itu tanda kita solidaritas. Kadang-kadang kita hidup serumah tapi kita tidak memberi waktu untuk mendengarkan. Kadang-kadang kita hidup sebagai sebuah persekutuan tapi telinga kita tertutup untuk mendengarkan. Baiklah memberi makna tentang solidaritas, maka mari kita memberi telinga untuk mendengarkan. Sebab dalam mendengarkan itu hal yang baik, paling tidak untuk membantu meringankan beban. Mendengarkan itu mesti satu paket dengan peduli. Sebab tidak semua orang yang mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita, dia peduli dengan kita. Tidak semua orang. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, saudara-saudara, dalam solidaritas itu, kita digerakkan untuk sebuah penerimaan, sambutan. Solidaritas tanpa penerimaan itu bukan solidaritas. Bagaimana kalau kita memahami solidaritas itu sebagai begini, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Lantas ketika kita mau mengatakan bahwa kita mau mengambil bagian dalam penderitaan orang lain, tapi kita tidak menyambut dan menerimanya, mungkin itu hal yang sulit sekali. Sehingga mendengar dilanjutkan dengan menerima, itu hal. Saya berefleksi, saudara, seringkali kita menerima hal yang baik-baik saja, yang pas untuk kita dengar, yang indah untuk kita simpan. Tapi kita tidak menerima hal-hal yang kita rasa ini tidak baik bagi kita. Kadang-kadang kita tidak menerima karena siapa itu orang. Kasih yang besar yang Tuhan mau berikan pada manusia, dia tidak pilih-pilih orang. Tapi orang-orang yang merayakan Natal bisa memilih-milih siapa yang dia mesti peduli dengan. Mestinya kita berlakukan itu secara sama. Karena kasih itu dalam solidaritas menggerakkan kita untuk menerima. Penerimaan secara apa ya? Merata. Tidak pilih kasih. Penerimaan secara utuh. Penerimaan yang apa adanya. Penerimaan. Saudara-saudara, kadang-kadang nih penerimaan, kalau kita bawa dia pada hal-hal praktis, jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja penerimaan untuk diri sendiri rumit. Ada sejumlah orang, termasuk saya, takut sekali periksa kesehatan karena takut mendengar informasi yang buruk. Diperiksa kotak kuju, itu bahaya. Jadi penerimaan ini, kalau kita hanya berpikir tentang yang baik dan yang tidak baik kita tidak mau, saya kira kita sulit untuk menerima. Dan itu mesti dimulai dari diri sendiri. Belum lagi pada soal-soal lain. Kenapa? Karena tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu kita berjumpa dengan orang lain. Dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan orang-orang di sekitar kita. Tanpa penerimaan, saudara, kita sulit untuk solidaritas. Saya kira itu bagian yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam solidaritas itu kita digerakkan untuk mengampuni. Dalam solidaritas kita digerakkan untuk mengampuni. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Itu sangat berkaitan dengan sebuah kisah pengampunan. Ini kan kisah tidak berakhir pada kisah kelahiran saja, tapi terus sampai pada kisah salib, di mana oleh salib itu kita semua diampuni. Kita yang berdosa diampuni. Kita dilayakkan untuk beroleh hidup yang kekal. Mestinya oleh kisah itu kemudian kita semua digerakkan bersama-sama untuk mengampuni, untuk saling menerima. Dalam penerimaan itu kita mengampuni. Kenapa, saudara-saudara? Karena sekali lagi kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ditugaskan untuk memuaskan seseorang. Tidak ada. Setiap hari kita berjumpa dengan orang-orang yang mungkin tidak memuaskan kita. Kita butuh hati yang luas sekali untuk memberi pengampunan. Karena hari ini mungkin
Ada satu orang baik dengan kita, besok belum tentu dia baik dengan kita. Hari ini dia menyatakan sesuatu yang membuat kita merasa bersuka cita dan bersyukur. Hati kita damai sekali. Besok belum tentu begitu. Apalagi tiap-tiap hari. Semakin besar kelompok orang yang kita jumpai, semakin besar kemungkinan kita tersakiti. Dan dalam solidaritas itu kita diajak, mari kita mengampuni. Berulang-ulang kali saya sampaikan, mengampuni bukan upaya melupakan masalah. Karena semakin sakit hati, semakin tidak bisa dilupakan. Mengampuni itu adalah membebaskan diri, menyambut orang, menyambut kesalahannya, sambil kita siap hati karena mungkin besok dia buat sebuah kesalahan baru. Itu mengampuni. Dalam pengampunan itu selalu berjalan bersama-sama dengan pendamaian. Pengampunan dan pendamaian menjadi satu yang penting, berjalan bersama-sama. Itu bagian dari solidaritas kita. Apalah artinya kita merayakan Natal tanpa pengampunan? Apalah artinya kita merayakan Natal tanpa pendamaian? Peristiwa ketika karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya manusia diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Dan juga di antara manusia sebagai orang-orang percaya diperdamaikan supaya kita hidup dalam kasih perdamaian yang luar biasa. Saya kira itu menjadi catatan yang menjadi penting bagi kita karena tiap-tiap hari kita berjumpa dengan banyak orang. Yang keempat, yang terakhir. Saudara-saudara, dalam solidaritas itu kita digerakkan untuk berbagi. Kita digerakkan untuk berbagi. Berbagi kasih. Berbagi macam-macam tentang berbagi. Saya sulit sekali untuk menyampaikan dengan utuh apa itu berbagi. Tapi saya kira saudara-saudara paham dengan baik bahwa manusia mesti dalam solidaritas itu dia berbagi dengan seseorang. Dia berbagi dengan apa ya? Apa yang ada padanya. Dia berbagi materinya, dia berbagi waktunya, dia berbagi apa saja yang bisa dia bagikan. Mungkin juga dia membagikan pengalaman-pengalamannya. Dia membagikan sesuatu yang kemudian bermakna baik untuk kepentingan pembangunan kemanusiaan. Solidaritas itu menggerakkan kita terus-menerus untuk berbagi. Supaya refleksi kita hari ini adalah apa kita sudah berbagi. Kepada siapa kita berbagi. Dengan motivasi apa kita berbagi. Masihkah kita terus berbagi. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mestinya tidak boleh henti dalam pendengaran kita. Masihkah kepada siapa? Motivasinya apa? Biar itu kemudian betul-betul menempatkan kita yang memberi makna terhadap Natal sebagai solidaritas itu menjadi bagian supaya orang-orang yang merayakan Natal kemudian betul-betul melihat Natal itu hadir di tengah-tengah kita sebagai orang-orang percaya dan hadir di tengah-tengah dunia sebagai terang yang membawa nyala kehidupan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak kesempatan kami merenungkan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Engkau mengurniakan anak-Mu yang tunggal. Biarlah dalam kasih itu kami belajar untuk bersolidar. Kami peka untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan sesama. Dalam berbagai-bagai tindakan nyata kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.